Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrina Nur Inaya STP MSI, salah satu dosen program studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Untuk semester ini, saya dipercayakan mengampu salah satu mata kuliah wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu mata kuliah Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Industri. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini secara umum mempelajari tentang pengertian dan pandangan umum tentang limbah, macam dan sifat limbah, potensi dan pemanfaatan limbah, pencemaran lingkungan, teknologi produksi bersih, penanganan limbah cair, padat dan gas, teknologi ramah lingkungan, mengubah limbah menjadi produk inovasi, implementasi pengelolaan limbah cair, padat dan gas di industri pangan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Industri antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan pengertian dan pandangan umum tentang limbah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan macam dan sifat serta potensi limbah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan mind map limbah industri. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan konsep penanganan limbah. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan rekayasa pemanfaatan limbah industri. Yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjabarkan pengelolaan limbah industri pangan. Bahan ajar yang saya gunakan berupa presentasi dalam bentuk PPT, buku ajar, artikel hasil penelitian dan pengabdian yang sesuai dengan RPS. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu dilakukan dengan sistem blended dengan menggabungkan antara pembelajaran secara luring dan daring. Adapun teknik pembelajaran yang saya ajarkan menggunakan DIA, Delivery Interactive Assessment. Pada aspek delivery, teknik pembelajaran yang dapat dilakukan dengan metode ceramah, presentasi, pembelajaran tatap muka, maupun pembelajaran daring. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi pembelajaran dan disampaikan secara efektif dan efisien kepada mahasiswa. Pada aspek interaktif, teknik pembelajaran menekankan pada interaksi pada mahasiswa melalui forum diskusi dan tanya jawab maupun diskusi kelompok. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, serta dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Pada aspek asesmen, teknik pembelajaran yang dapat dilakukan dengan memberikan kuis, tugas, dan ujian. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mahasiswa telah memahami materi pembelajaran yang saya lakukan. Untuk sistem penilaian meliputi kehadiran dan keaktifan, tugas mandiri dan tugas kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dengan masing-masing persentase penilaian sesuai dengan yang telah disepakati oleh mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. Penilaian terdiri atas 25% kehadiran, 25% tugas, 20% UTS, 30% UAS. Selanjutnya, saya mohon izin menyampaikan video pembelajaran terkait mata kuliah Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Industri melalui metode luring. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita berkumpul di perkuliahan hari ini. Sebelum kita mulai, apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan, Saudara Sahrul. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai.
Materi kita hari ini mengubah limbah menjadi produk inovasi. Sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan mengklik barcode untuk melengkapi daftar hadir. Kita bisa mengetahui siapa mahasiswa yang tidak hadir hari ini ya. Berikutnya, saya akan merefleksikan materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak pembahasan kita minggu lalu? Oke, silakan Saudari Sulfika. Baik, jadi ada 3 definisi limbah menurut ahli. Yang pertama itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mencemari atau merusak lingkungan. Kedua, WHO mendefinisikan limbah sebagai suatu yang tidak digunakan, tidak diinginkan, dan tidak dibuang sebagai hasil dari aktivitas manusia dan hewan, baik dalam bentuk padat, cair maupun gas yang dilepaskan di lingkungan. Yang ketiga, Dinas Lingkungan Hidup menggambarkan limbah sebagai bahan buangan dari aktivitas rumah tangga, industri, dan komersial yang bisa berbentuk padat, cair, dan gas, dan bisa berdampak negatif pada manusia dan ekosistem apabila tidak ditangani dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi definisi baik, terima kasih. Berarti adik-adik sudah menyimak materi kita minggu lalu ya. Jadi sebenarnya limbah itu adalah sisa buangan yang tidak diproses produksi lagi dan ataukah tidak digunakan lagi. Materi yang lalu ada lagi yang lain masih ingat? Silahkan, Nasra. Baik, ada 4 poin mengapa perlakuan limbah sangat diperlukan. Yang pertama yaitu mencegah pencemaran lingkungan. Limbah berbahaya seperti limbah kimia atau medis memerlukan pengolahan khusus agar tidak mencemari sumber air atau tanah. Yang kedua, mengurangi resiko kesehatan. Limbah yang tidak diolah, terutama limbah medis dan industri, dapat menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan pada manusia. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Daur ulang limbah membantu meminimalkan penggunaan bahan mentah baru sehingga menghemat sumber daya alam. Dan yang terakhir, pengolahan yang berkelanjutan. Perlakuan limbah yang tepat mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan dan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi pentingnya kita mengelola limbah itu karena ketika kita tidak mengolah limbah dengan benar, maka dia akan menimbulkan apa? Rusak lingkungan dan membahayakan bagi kesehatan kita. Oke. Sub CPMK pertemuan yang ke-12 ya. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang mengubah limbah menjadi produk inovasi. Indikatornya ada 2 ya. Yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan pemanfaatan limbah domestik. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan proses pemanfaatan limbah domestik menjadi produk inovasi. Pemanfaatan limbah kulit pisang menjadi dodol. Pemanfaatan kerupuk ampas tahu. Pemanfaatan kulit semangka menjadi manisan. Ada yang tahu apa itu limbah domestik? Ibu. Ya, silahkan. Jadi limbah domestik atau limbah rumah tangga ialah limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga seperti limbah makanan, kertas plastik, dan limbah elektronik. Limbah ini biasanya berasal dari aktivitas memasak, membersihkan, mencuci, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh penghuni rumah. Limbah rumah tangga mencakup berbagai jenis bahan yang seringkali bervariasi dalam komposisi dan dampaknya terhadap lingkungan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih atas jawabannya. Jadi sebenarnya limbah domestik itu adalah segala aktivitas atau bahan sisa buangan yang berada di kegiatan rumah tangga. Dan kegiatan aktivitas itu seperti ketika kita melakukan proses memasak, kegiatan di dapur, dan segala aktivitas-aktivitas lainnya. Berikutnya, ada yang tahu apa jenis-jenis limbah domestik? Ibu. Ya, silahkan. Jenis limbah domestik ada 3. Yang pertama limbah padat. Padat ya. Yang kedua limbah cair. Cair. Yang ketiga limbah gas. Gas. Oke. Mana limbah padat? Limbah yang berbentuknya padatan atau semi padat umumnya berasal dari rumah tangga.
Contohnya sisa makanan, kedua plastik bekas kemasan, ketiga kertas naga kardus, keempat ada kain bekas bahan pokok sekali pakai, ada kaleng, botol, dan pecahan kaca. Oke. Kedua, limbah cair, limbah yang berbentuk cair yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Contohnya air bekas cucian seperti sabun, deterjen, ada air bekas mandi, air limbah dapur, minyak, serta makanan. Ada air bekas bel dan pembersih lantai. Ada air buangan dari proses. Yang ketiga, limbah gas. Limbah yang berbentuk gas atau uap yang dilepaskan ke udara dari aktivitas rumah tangga. Contohnya asap pembakaran sampah, ada uap dari kompor, gas CO2, dan uap minyak. Yang ketiga, bau dari limbah dapur atau toilet, gas amonia, dan hidrogen sulfida. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi, jenis-jenis limbah itu ada 3 ya. Yang pertama, padatan. Yang kedua, cair. Dan gas. Oke. Kalau padat, limbah padat itu terdiri dari lagi 3 macam. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Sampah anorganik itu adalah sampah yang berasal dari bahan alami. Dia membusuk dan mudah terurai. Contohnya itu sisa makanan, sisa buah dan sayur yang berupa kulit, biji, terus kulit telur, dan daun kering. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai dan dia terbentuk juga tidak alami ya. Nah, contohnya plastik, kaleng, botol, kertas, dan kaca. Yang ketiga itu adalah sampah berbahaya. Sampah ini jenis sampahnya adalah menimbulkan kesehatan dan itu mengandung racun ya. Jadi contohnya itu baterai bekas, lampu neon, obat yang kadaluarsa, dan produk pembersih kimia yang mengandung bahan berbahaya. Oke. Berikutnya, limbah cair. Terdiri dari air bekas cucian baju, air limbah dari dapur, sisa minyak goreng, air dari kamar mandi ataupun toilet. Berikutnya, limbah gas, asap dari pembakaran sampah, asap atau uap dari aktivitas memasak di dapur yang mengandung partikel seperti karbon monoksida dan karbon dioksida. Oke, berikutnya, ada yang tahu apa itu pemanfaatan limbah domestik? Ya, silahkan. Baik, pemanfaatan limbah domestik merupakan upaya penting untuk mengurangi volume sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, serta menciptakan nilai ekonomi dari bahan buangan. Limbah padat seperti plastik, kertas, dan organik dapat didaur ulang atau diolah menjadi kompos dan kerajinan tangan. Sementara limbah cair dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair setelah pengolahan sederhana. Dengan pengolahan yang tepat, limbah domestik tidak hanya menjadi beban, tetapi juga sumber daya yang bermanfaat dan mendukung prinsip ekonomi sirkular. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, pemanfaatan limbah domestik itu ada 3 kategori ya, yang kalian harus ketahui. Bahwa yang pertama itu klasifikasi limbah dengan benar. Jadi ada 2 macam ya, limbah organik. Apa tadi limbah organik? Limbah yang berasal dari bahan alami, dia mudah terurai, terus membusuk juga ya. Nah, yang kedua adalah limbah anorganik itu tidak mudah terurai. Nah, oke. Terus yang kedua, metode pengolahan sesuai dengan jenis limbah. Dia juga ada 2 macam ya. Jadi limbah organik yang bisa kita olah itu adalah kompos, terus biogas, pakan ternak. Nah, karena kita jurusan teknologi hasil pertanian, pernah tidak kepikiran bahwa dari bahan organik itu kita mengubah menjadi satu produk inovasi? Selanjutnya, ada prinsip 5R. Ada yang tahu apa-apa saja 5R itu?
Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Ada lagi yang lain? Oke. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Tapi ada 5 ya. Kurang apa kira-kira? Jadi selanjutnya, jadi 5R itu yang pertama adalah reduce. Reduce itu adalah pengurangan pemakaian material bahan dari alam. Yang kedua, reuse. Reuse itu adalah optimasi penggunaan material yang dapat digunakan kembali. Terus yang ketiga, recycle. Recycle itu adalah penggunaan material hasil dari proses daur ulang. Yang keempat, recovery. Nah, ini tadi yang tidak ada ya. Recovery itu proses pengolahan kembali. Yang terakhir, repair, melakukan proses perbaikan. Oke. Jadi ada beberapa inovasi dari limbah ya. Dari hasil penelitian saya yang berupa pemanfaatan ampas tahu. Selama ini kalian tahu tidak kalau ampas tahu itu hanya dibuang begitu saja? Ya. Tetapi kadang ampas tahu itu ketika ada yang memanfaatkan cuma pakan ternak. Padahal pernah tidak kepikiran bahwa ampas tahu itu memiliki kandungan serat, protein nabati. Nah, itu. Jadi saya membuat inovasi produk dari ampas tahu, yaitu brownies kering. Nah, brownies kering ini karena kita THP harus ada modifikasi, jadi modifikasinya dengan penambahan kulit pisang. Kulit pisang itu juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Oke, jadi itu ya judul penelitian saya tentang substitusi tepung ampas tahu pada pembuatan brownies kering kulit pisang. Kalian bisa lihat di jurnal saya. Nanti kalian tinggal klik ya di classroomnya. Terus pemanfaatan dari ampas tahu juga itu, penelitian saya berikutnya adalah uji organoleptik mutu produk kerupuk terhadap pengaruh penambahan tepung ampas tahu. Kalian juga bisa baca di jurnal itu ya. Terus kemudian kalau kegiatan pengabdian, pernah tidak kepikiran bahwa tulang ikan itu bisa sebenarnya dilakukan inovasi? Tidak? Pernah? Jadi sebenarnya tulang ikan itu, kenapa saya melakukan inovasi ke desa Tonron Rijang? Karena tulang ikan itu memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Jadi saya melakukan inovasinya dengan membuat cookies tulang ikan. Berikutnya, ada yang tahu apa yang mana di sini gambar food wash dan food loss? Kalau food wash sebelah mana? Kalau food loss? Benar tidak? Benar. Jadi food wash itu sebenarnya berada di sebelah kiri. Food loss itu di sebelah kanan. Apa kira-kira contoh dari food wash dan food loss? Ada yang bisa sebutkan? Jadi ada pun contoh untuk food loss. Yang pertama itu hasil panen karena cuaca ekstrim. Yang kedua, sayuran atau buah yang tidak dipanen. Yang ketiga, kehilangan hasil panen saat pengangkutan. Dan yang keempat, ikan membusuk sebelum sampai ke pasar. Dan ada pun contoh untuk food waste. Yang pertama itu restoran membuat makanan sisa yang tidak habis. Yang kedua, supermarket membuat produk yang masih layak makan karena tampilan kurang menarik. Dan yang ketiga, makanan disajikan dalam porsi besar di pesta dan tidak habis untuk dimakan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi selanjutnya, yang kategori food waste itu ada makanan cepat saji, misalkan ada potongan pizza yang tidak habis kemudian dibuang ya. Terus kulit buah dan sayur, sisa apel, pisang, semangka dan kulit telur, terus campuran limbah dapur berupa sayuran, daging, kulit buah yang masuk ke sampah, terus organik yang membusuk, terus sisa sayuran segar. Kalau food loss, dia terkadang banyak sayuran atau buah-buahan yang belum sampai ke pemasok tapi dia sudah membusuk. Itu dia. Jadi proses produksi dan panennya yaitu karena ada proses penyimpanan buruk, suhu, kelembabannya atau tidak cocok ya, atau ada unsur hamanya. Kemudian proses penyimpanan. Penyimpanannya itu tadi kelembabannya tinggi, hama seperti serangga dan tikus. Terus pengolahan, limbah trim pulp tidak digunakan dalam produksi.
Kemudian distribusi perikanan, pendinginan, dan penanganan kurang baik menyebabkan kerusakan ikan. Selanjutnya, ada yang tahu bedanya? Tadi kalian sudah tahu semua kan apa contoh-contohnya food waste dan food loss. Saya ingin tahu apa kalian tahu tidak apa bedanya food waste dengan food loss? Oke, silahkan. Adapun perbedaan antara food waste dan food loss yaitu yang pertama, food waste lebih merujuk pada makanan yang sudah siap dikonsumsi namun tidak dimakan dan tidak dibuang. Contohnya seperti sisa makanan yang terdapat pada piring restoran. Sedangkan food loss itu lebih merujuk pada kehilangan makanan akibat pada proses produksi, pasca panen dan distribusi. Contohnya seperti buah atau makanan yang membusuk di kebun akibat tidak dipanen. Jadi kesimpulannya, ketika di mana food waste itu lebih merujuk pada kesalahan konsumen, sedangkan food loss itu merujuk pada kesalahan atau kehilangan mekanisme pada saat pasokan makanan dilakukan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi berikutnya ya, jadi perbedaan antara food waste dengan food loss adalah kalau food waste adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia tapi namun dibuang begitu saja ya sampai menumpuk di TPA. Dia membuang makanan-makanan sisa. Nah, itu food waste. Kalau food loss, sampah makanan yang berasal dari bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, atau makanan mentah yang tidak bisa diolah. Nah, dan dia ini tadi belum sampai ke proses produksi, dia sudah membusuk. Jadi gitu. Jadi sudah tahu bedanya apa food waste dengan food loss? Oke, alhamdulillah. Berikutnya, untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca buku-buku saya. Ada 2 macam, buku ajar tentang teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah hasil industri. Kalian bisa download di Google Classroom-nya. Terus yang kedua, teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah pangan di desa. Kalau yang ini, yang buku kedua itu, dia ada beberapa inovasi-inovasi di desa. Dari limbah ya. Oke. Dari materi saya ini, ada yang mau bertanya seputar materi hari ini? Ya, silakan Ade. Apa saja dampak ekonomi dari inovasi berbasis limbah? Oke, ya. Jadi sebenarnya dampaknya itu sangat positif sekali ya, karena yang pertama kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru dengan cara membuka peluang bisnis dari inovasi produk dari limbah. Terus yang kedua, meningkatkan ekonomi yang berbasis ramah lingkungan dan sistem pertanian berkelanjutan. Dan itu juga bisa mengurangi biaya produksi. Selanjutnya, kita melakukan studi kasus ya. Ada 3 studi kasus yang akan dibagikan setiap kelompok. Setiap kelompok diminta memberikan tanggapan terkait situasi tersebut. Setiap kelompok diminta untuk memberikan apa latar belakangnya, bagaimana inovasi produknya, proses pengolahan, hasil dan dampak. Oke, studi kasus tersebut kalian diskusikan dengan teman-temannya, baru kalian tulis secantik mungkin di kertas karton ya. Silahkan. Baik, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, inilah hasil kreativitas dari setiap mahasiswa ya. Dari kelompok studi kasus pertama tentang pemanfaatan kulit pisang. Terus kelompok studi kasus tentang ampas tahu. Terus yang ketiga, pemanfaatan albedo semangka. Ya, dari ketiga studi kasus tersebut, berdasarkan hasil survei penilaian saya, yang terbaik adalah studi kasus pertama ya, pemanfaatan kulit pisang. Tepuk tangan dulu. Bobot penilaian saya itu, saya melihat dari pertama, kreativitasnya yang agak tinggi, terus isi dari penjelasan tiap bobot materi jelasnya. Jadi, dari hasil diskusi kalian tadi, saya ingin memberikan kesimpulan ya, bahwa studi kasus yang pertama itu tentang pemanfaatan kulit pisang. Kenapa saya ingin menggunakan pemanfaatan kulit pisang itu yang awalnya limbah dibuang saja dan menumpuk di tempat pembuangan akhir, tapi kita bisa memanfaatkan
bahwa kulit pisang itu karena memiliki kandungan gizi yang tinggi. Nah, dia memiliki antioksidan yang tinggi. Selain itu, antioksidan memiliki serat. Nah, terus untuk studi kasus kedua, bagaimana pemanfaatan ampas tahu? Ampas tahu itu biasanya digunakan hanya untuk pakan ternak, tapi kita sebagai teknologi pertanian harus menggunakan inovasi yang berkualitas. Jadi itulah kita menggunakan pengolahan produk kerupuk. Nah, terus yang ketiga, kenapa saya mengambil studi kasus albedos mangka? Karena albedos mangka ini dia mengandung kadar air, kadar serat, dan antioksidan juga yang tinggi karena terdapat kandungan sitrulinnya yang tinggi. Jadi, saya berharap adik-adik teknologi hasil pertanian ke depannya melakukanlah pemanfaatan limbah menjadi suatu produk yang berkualitas. Karena itu tadi bisa menghasilkan peluang bisnis untuk kalian. Untuk mengetahui kapasitas kalian hari ini, saya akan memberikan latihan ya. Silahkan kalian scan barcode untuk tugas kalian di rumah. Untuk materi kita yang terakhir, ada yang bisa menarik kesimpulan hari ini? Oh ya, silakan. Ya, silakan. Baik, kesimpulannya, pengolahan limbah telah menjadi tantangan besar dalam era modern, terutama akibat meningkatnya populasi, konsumsi berlebih, dan pola hidup yang tidak ramah lingkungan. Salah satu solusi yang kini semakin digerakkan adalah mengubah limbah menjadi produk inovasi. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga membuka peluang baru dalam bidang ekonomi kreatif, industri hijau, dan pemberdayaan masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu. Aplausnya. Oke, itulah tadi pemaparan dari Saudara Sahrul tentang kesimpulan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian paham ya. Untuk materi minggu depan, nanti Ibu akan membahas bagaimana menerapkan implementasi pengolahan limbah cair di industri pangan. Bagaimana karakteristiknya, bagaimana identifikasi desain operasi pengolahan limbah cair, dan aplikasi pengolahan dalam limbah cair. Sebelum saya mengakhiri materi saya ingin memberikan semangat ke adik-adik bahwa ada hadis dari Imam Syafi'i bahwa barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa kalian itu sebagai adik-adik mahasiswa tidak boleh menyerah dengan beberapa kondisi yang ada. Tantangan kedepannya itu kalian harus pantang mundur. Jadi semangat bekerja ya. Oke. Demikianlah materi kita, semoga bermanfaat buat kalian. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astrina Nur Inayah, STP, MSI, salah satu dosen tetap yang mengajar di program studi teknologi hasil pertanian, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Bidang ilmu yaitu teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah. Berperan aktif dalam menulis buku bahan ajar dan book chapter. Berperan aktif dalam publikasi artikel ilmiah, salah satu artikel, substitusi tepung ampas tahu pada pembuatan brownies kering kulit pisang, merupakan hasil penelitian yang telah dipublikasikan pada Jurnal Nasional, Gorontalo Agriculture Technology Journal, terakreditasi Sinta 5, volume 8, nomor 1, April 2025. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, PKM, salah satu judul artikel yaitu pelatihan pengelolaan limbah domestik menjadi cookies tulang ikan dan abon ikan jantung pisang di Desa Tonrong Rijang.